warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera saya sampaikan kepada tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Desi Iriani Putri, SPMSI, dengan NIDN 0302129201. Saya merupakan dosen tetap di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi salah satu tahapan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya sebagai bagian dari pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya jelaskan adalah mata kuliah kewirausahaan, yaitu salah satu mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah kewirausahaan memiliki kode mata kuliah UMJ 0005 yang merupakan mata kuliah wajib universitas dan mata kuliah wajib program studi. Mata kuliah kewirausahaan ini memiliki bobot 2 SKS dan diajarkan pada semester 2. Mata kuliah kewirausahaan ini juga merupakan mata kuliah prasyarat dari mata kuliah praktek kewirausahaan dan rancangan usaha agribisnis. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam pemahaman dasar hingga terapan kewirausahaan. Melalui serangkaian proses berpikir kritis, perancangan ide usaha, hingga uji kelayakan model bisnis. Pembelajaran mata kuliah ini juga diarahkan untuk membentuk karakter wirausaha yang mandiri, inovatif, dan beretika, sekaligus mampu merespon tantangan sosial dan ekonomi secara nyata. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi agribisnis yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu 1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 2. Menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3. Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dengan nilai-nilai humaniora. 4. Menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 5. Bertanggung jawab atas kerja tim dan mampu melakukan supervisi. 6. Menguasai konsep kewirausahaan dan manajemen untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional. Dan yang terakhir 7. Mengembangkan kewirausahaan sosial, jejaring, dan kepemimpinan untuk pemberdayaan masyarakat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK kewirausahaan adalah 1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan di masyarakat atau sektor agribisnis sebagai peluang usaha. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memvalidasi kebutuhan konsumen potensial secara langsung. 3. Mahasiswa mampu merumuskan ide solusi kreatif dan inovatif berdasarkan kebutuhan pasar. 4. Mahasiswa mampu menganalisis peta persaingan dan peluang di pasar. 5. Mahasiswa mampu menyusun dan mengembangkan prototipe atau minimum viable product MPV. 6. Mahasiswa mampu menilai kelayakan peluang usaha dari berbagai aspek. 7. Mahasiswa mampu merancang model bisnis menggunakan Lean Model Canvas. 8. Mahasiswa mampu merancang strategi pemasaran dan penjualan produk secara efektif. 9. Mahasiswa mampu membuat perencanaan keuangan dan menghitung potensi profitabilitas usaha. 10. Mahasiswa mampu menyusun struktur organisasi usaha serta memahami prosedur legalitas usaha. Dan yang terakhir 11, mahasiswa mampu menyusun dan mempresentasikan ide usaha secara sistematis dan profesional. Untuk mencapai CPL dan CPMK pada mata kuliah kewirausahaan, adapun bahan kajian yang diajarkan antara lain: 1. Identifikasi masalah dan peluang usaha. 2. Validasi kebutuhan konsumen. 3. Membangun ide solusi. 4. Analisis kompetitor dan peluang pasar. 5. Pengembangan prototipe atau MPV. 6. Studi kelayakan usaha. 7. Penyusunan model bisnis Lean Canvas. 8. Strategi pemasaran dan penjualan. 9. Manajemen keuangan dan proyeksi keuangan. 10. Struktur organisasi dan legalitas. Dan yang terakhir adalah presentasi ide usaha secara profesional. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student-centered learning.
Metode pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, yaitu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media sehingga mahasiswa bebas melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan sintesis informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Kegiatan ini memungkinkan mahasiswa secara langsung mengidentifikasi masalah real di masyarakat, menyusun ide solusi, mengembangkan prototipe dan memvalidasinya, merancang strategi pemasaran, keuangan, dan organisasi usaha. Metode pembelajaran lain yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi metode ceramah, yaitu berupa penyampaian informasi secara lisan kepada mahasiswa, metode presentasi, yaitu penyampaian informasi dan pengetahuan dari kelompok mahasiswa dengan menggunakan komunikasi satu arah, metode diskusi atau leaderless group discussion, berupa pendampingan pada aktivitas diskusi siswa dalam belajar memecahkan masalah, khususnya dengan membentuk kelompok diskusi untuk membahas suatu masalah. Dalam pembelajaran mata kuliah kewirausahaan, saya juga menggunakan teknologi digital untuk pengerjaan tugas dan pengumpulan tugas, seperti Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu Edlink, dan milik mitra, yaitu website Watwani Entrepreneurship Watwani Foundation. Pembelajaran mata kuliah kewirausahaan dilakukan dalam 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan di kelas dan 2 pertemuan UTS dan UAS untuk masing-masingnya. Evaluasi pembelajaran saya lakukan dengan melalui penilaian formatif dan sumatif, mencakup tugas sebesar 25%, kuis 10%, ujian tengah semester atau UTS 30%, dan ujian akhir semester atau UAS 35%. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya mendorong mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan dan mengobservasi lingkungan sekitarnya. Mereka diminta untuk menyusun proyek usaha sederhana secara bertahap dan secara berkelompok, mulai dari identifikasi masalah, validasi konsumen, hingga simulasi penjualan pada bazar kewirausahaan yang difasilitasi. Seluruh proses ini memicu semangat kewirausahaan sejak dini dan membentuk pola pikir entrepreneurial mindset. Sebagai dosen di bidang agribisnis, saya percaya bahwa penguatan kewirausahaan bukan hanya tentang mencetak pengusaha, tetapi juga tentang menanamkan nilai kemandirian, inovasi, tanggung jawab sosial, dan kepemimpinan. Melalui mata kuliah ini, saya berkomitmen untuk mendidik mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mewujudkan ide menjadi aksi nyata yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pernyataan deskripsi diri ini. Saya ucapkan terima kasih kepada tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025 atas perhatian dan waktunya. Berikut video cuplikan pembelajaran kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, ada baiknya sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baiklah, pertemuan hari ini ya, minggu kelima, yaitu materinya adalah analisis kompetitor. Ya, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan analisis permasalahan ya, dan sampai menemukan ide usaha yang akan menyelesaikan masalah yang sudah kita identifikasi. Nah, adapun sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah dan indikator penilaian pada materi
Analisis kompetitor yaitu adalah mahasiswa mampu menyusun grafik kompetitif analisis, dan indikatornya adalah mengidentifikasi dan memetakan pesaing nasional maupun global, meninjau industri dan mengukur pasar, serta menyusun grafik kompetitif analisis. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran ya dari materi analisis kompetitor itu ya, akhir dari pembelajaran ini diharapkan teman-teman dapat pertama mengerti kompetitif global gitu. Nah, selanjutnya adalah membedakan antara kompetitor langsung dan apa itu kompetitor tidak langsung, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi kompetitor usaha teman-teman. Jadi siapa-siapa aja, baik kompetitor langsung maupun kompetitor tidak langsung dari usaha teman-teman yang sudah teman-teman tetapkan sebelumnya. Bagaimana internalisasi analisis kompetitor ini dalam dalam Al-Islam dan Kemuhammadiyaan, itu ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 gitu ya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Maksud dari ayat ini apa? Persaingan yang seperti apa yang dianjurkan dalam Islam? Persaingan yang bagaimana? Persaingan yang jujur, ya, jujur, adil, dan persaingan sehat. Nah itu, jadi persaingan sehat, ya. Nah, kenapa ya dalam kita menjalankan suatu usaha, kenapa kita harus melacak kompetisi? Kenapa? Kenapa tuh? Kita dalam suatu persaingan, kenapa kita harus mengetahui siapa kompetitor kita? Kenapa kita harus tahu siapa pesaing kita? Kenapa? Karena agar mengetahui kelemahannya, apalagi. Untuk apa? Tujuan kita melakukan usaha untuk apa? Kalau kita ibarat kata dalam suatu pertempuran gitu ya, tujuannya adalah menangnya itu apa? Mendapatkan keuntungan salah satunya. Ya, jika kita kutip dari quote dari Sun Tzu gitu ya. If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. Apa artinya? Jika kamu mengetahui siapa musuh kamu dan bagaimana diri kamu, kamu tidak perlu khawatir hasil dari 100 pertempuran. Yang artinya apa? Artinya kalau kita tahu siapa musuh kita dan bagaimana diri kita, ya sudah pasti kita akan memenangkan pertempuran. Makanya terdapat, nanti mungkin kita akan mempelajari terkait dengan analisis SWOT gitu ya, bagaimana kelemahan dan kekuatan kita, dan di sini kita akan mengetahui bagaimana kelemahan dan kekuatan pesaing untuk memenangkan pertempuran, yaitu menarik atensi dari apa? Dari konsumen gitu ya. Nah, ini manfaat mengidentifikasi kompetitor. Otomatis ya, dengan kita mengidentifikasi kompetitor, kita dapat mendapatkan wawasan pasar ya, bagaimana landscape persaingan dan identifikasi peluang serta ancaman potensial usaha kita. Yang kedua, menyempurnakan strategi kita, yaitu mengukur kualitas, pemasaran, harga produk dan layanan kita di pasar. Dan yang terakhir adalah mengembangkan merek yang kuat, yaitu memahami branding dan pesan pesaing untuk memposisikan merek kita secara efektif. Nah, banyak usaha-usaha yang terlalu jumawa gitu ya. Usaha kami, bisnis kami tidak memiliki pesaing, itu mitos. Semua usaha, semua bisnis itu pasti memiliki pesaing. Apa pesaingnya? Ya, konsumen atau pelanggan yang selalu punya pilihan, tidak membeli sama sekali, itu adalah persaingan yang pasti. Paham nggak? Konsumen yang tidak mau membeli produk kita, itu adalah pesaing. Kalau suatu usaha tidak memiliki pesaing, apa yang terjadi? Kalau usaha tidak memiliki pesaing, apa yang terjadi? Apa? Tidak
Tidak berinovasi. Yang lain? Ya, kondisi apa yang terjadi jika suatu usaha tidak memiliki pesaing? Kenapa itu merupakan mitos? Jadi mitos bisnis tidak memiliki pesaing itu mitos. Kenapa? Kalau usaha itu tidak memiliki pesaing, artinya apa? Misalnya produk makanan mie instan, cuman ada mie instan doang, ya kan? Wah, jumawa dong, ya. Produk kami tidak memiliki pesaing. Artinya apa kalau seperti itu? Apa? Apa jawabnya? Bisa malu-malu. Apa? Artinya apa? Kalau perusahaan itu tidak memiliki pesaing, artinya apa? Untung banyak. Ya, untung banyak. Kenapa dia bisa untung banyak? Iya, karena dia memonopoli. Kalau dia sudah memonopoli, artinya apa? Apa? Iya, untung gitu ya. Ya artinya apa? Artinya seluruh masyarakat di dunia ini mengkonsumsi produk Indomie tersebut, ya nggak sih? Nah itulah kenapa dibilang mitos. Apakah jika hanya ada satu merek Indomie, semua masyarakat di dunia ya, kita ngomong di dunia, itu akan mengkonsumsi Indomie? Tidak, karena ada juga yang tidak suka Indomie. Masyarakat yang tidak suka mie instan itulah disebut pesaing. Oke, paham ya? Jadi kenapa mitos ya? Usaha tidak memiliki pesaing itu adalah mitos, gitu ya. Nah, ya pesaing atau kompetitor itu terbagi menjadi dua, yaitu kompetitor langsung dan kompetitor tidak langsung. Siapa kompetitor langsung? Kira-kira siapa itu kompetitor langsung? Langsung artinya produknya bagaimana? Sama persis. Bisnis itu menawarkan produk atau layanan yang sama persis. Kalau mie instan, ya Indomie, siapa pesaingnya? Langsungnya Sarimi, mie sedap gitu ya. Menargetkan basis pelanggan yang sama, target pelanggannya sama. Memiliki strategi pemasaran yang serupa juga. Ya misalnya kita lihat tuh Telkomsel sama siapa yang sering pesaing langsungnya, siapa tuh yang sering iklannya gontok-gontokan gitu, siapa? Excel. Ya sindir-sindiran gitu ya. Karena apa? Karena produknya sama, target pelanggannya sama, dan strategi pemasarannya pun sama. Contohnya apa? Smartphone dari berbagai produsen. Mau itu apa? Apple, Samsung ya, Oppo, Redmi, apalagi Vivo adalah kompetitor langsung. Nah, sedangkan kompetitor tidak langsung yaitu bisnis yang menawarkan berbagai produk tapi melayani kebutuhan atau masalah yang sama. Dengan menargetkan berbagai aspek atau alternatif, memiliki strategi pemasaran yang beragam. Contohnya apa? Dia sebagai alternatif dari suatu produk. Nah, contoh smartphone. Smartphone itu ya, kompetitor tidak langsungnya bisa laptop apa tablet. Kenapa? Fungsi apa yang menggantikan smartphone dalam laptop? Atau smartphone fungsi apanya yang bisa dia gantikan dari fungsi laptop itu? Software, fungsi apa? Fungsi apa? Fungsi apa misalnya untuk apa? Kita kalau mengetik ya biasanya di mana? Laptop. Tapi bisa nggak ngetik di HP? Bisa. Gitu ya. Kita ngapain lagi? Kita sekarang kalau membuat note, catatan. Ya, kalau nggak ada HP bisa laptop. Jadi fungsi seperti itu. Gitu ya. Layanan streaming dengan bioskop. Beda nggak layanannya? Beda, tapi itu alternatif. Ya, kalau kita nggak ada waktu ke bioskop, kita bisa nonton di mana? Netflix.
Itu kompetitor tidak langsung. Berarti Netflix merupakan kompetitor tidak langsung bioskop XX1 contohnya. Itu paham ya? Itu ya. Nah, contoh nih individu. Ya, individu ya. Silakan ini kita ada produknya ya, Aqua. Kompetitor langsung dan kompetitor tidak langsung. Ayo silakan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 produk. Silakan identifikasikan. Silakan Syami, pilih dari ke-10 produk tersebut. Oke, ya. Artinya apa? Kompetitor tidak langsungnya apa ini? Fungsi apa yang digantikan oleh kompetitor tidak langsung dari Aqua ini? Fungsi apa? Haus. Jadi kalau kita haus nggak ada Aqua, kita beli produk ini. Ah, nggak ada air putih, gitu ya. Terpaksalah minum, malah kebalikan ya. Biasanya orang kalau nggak ada Coca-Cola beli Aqua gitu ya. Nah seperti itu. Jadi paham ya? Oke. Nah, setelah kita sudah mengetahui siapa kompetitor kita, baik kompetitor langsung maupun tidak langsung, maka kita dapat melakukan namanya kompetitor mapping. Kita mapkan ya kompetitor-kompetitor tersebut berdasarkan kelemahan dan kelebihannya. Apa itu kompetitor mapping? Yaitu proses ya memetakan posisi bisnis kita dibandingkan dengan kompetitor berdasarkan variabel-variabel tertentu untuk mengetahui keunggulan dan peluang strategi bisnis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi posisi bisnis di pasar, mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing, menemukan keunggulan kompetitif, dan menentukan strategi pemasaran. Contoh variabel-variabel ya yang digunakan dalam kompetitor mapping adalah harga, kualitas, pelayanan, inovasi produk, saluran distribusi, kemasan, citra merek dan pilihan rasa dan lain sebagainya disesuaikan dengan jenis produk. Apakah itu makanan, minuman, fashion ya ataupun jasa. Nih, contoh tabel analisis kompetitor ya, ini contohnya produk, salah satu produk program kreatif mahasiswa ya senior kalian, yaitu Cana Cendol. Itu adalah produk minuman gitu ya. Ini diambil 2 contoh kompetitor, yaitu ini sama-sama kompetitor apa? Langsung apa tidak langsung? Langsung. Jadi dalam kompetitor mapping yang kita gunakan adalah kompetitor langsung. Siapa saja kompetitor langsung yang kita ambil? Yaitu cendol konvensional dan cendol Yoshinoya. Harganya, Cana Cendol itu harganya lebih ke sedang dan premium. Sedangkan konvensional itu harganya terjangkau, Yoshinoya itu lebih ke menengah ke tinggi, gitu ya. Nah, dari variabel-variabel ini setelah kita bandingkan ya produk kita dengan produk pesaing, maka selanjutnya adalah membuat map-nya. Ya, yang dibuat dalam garis X dan garis Y. Bagaimana tahapannya? Yang pertama,
Ya, kedua sumbu ini dari variabel tadi ada beberapa variabel, kita pilih dua variabel. Ya, kita pilih dua variabel yang akan kita masukkan ke dalam variabel X dan variabel Y, gitu ya. Ya, tadi contohnya Cana Cendol tadi. Variabel X-nya, variabel X-nya adalah harga. Ya, sedangkan kita ambil variabel Y-nya adalah manfaat kesehatan. Harganya tadi bagaimana? Cana Cendol sedang ke menengah. Kita taruhlah di tengah-tengah, gitu kan? Manfaatnya bagaimana? Karena dia gluten free, ya manfaatnya otomatis bagus untuk kesehatan, mengatasi diabetes gitu ya, dan lain sebagainya. Sedangkan konvensional harganya bagaimana? Murah. Tapi karena dia menggunakan tepung beras, menggunakan santan, tidak, manfaat untuk kesehatannya rendah. Yoshinoya bagaimana? Harganya mahal. Gitu ya. Tapi manfaatnya juga tidak terlalu banyak. Kita taruh di tengah-tengah. Ini contoh dari kompetitor mapping. Gitu ya. Nah, tugasnya gitu ya, akan dibuat kompetitor langsung dan tidak langsungnya, dan dibuat mappingnya. Dan Musirol ini hadir juga untuk memberikan kemudahan untuk para mahasiswa, terutama mahasiswa perantauan, dan Crunchyroll ini juga tersedia online dan offline, di mana kalau offline itu dia melalui dengan sistem PO, dan kalau misalnya online itu kami menyediakan pemesanan melalui WA dan juga aplikasi yang telah kami sediakan. Ini adalah pasar yang dapat kami jangkau, namun kami juga menghitung somnya. Som kami ini adalah di mana pasar yang dapat kami jangkau secara realistis, secara dalam waktu adalah customer jobs to be, yaitu mengedukasi masyarakat desa, mengajak pihak pejabat untuk mengadakannya perizinan. Yang kedua yaitu goals kita meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengurangi ibadah. Oke, ketemu di quotes kita, dimsum buah dan dimsum ayam. Datang. Jangan lupa di depan Eftan kalian harus cobain, hanya 15.000. Dimsum ayamnya 12.000 aja loh. Sungai. Buat kalian yang punya hewan peliharaan atau ternak seperti unggas atau burung atau ikan, bisa datang ke booth kami di depan Fakultas Pertanian. Di sini kita menyediakan pakan magot yang tinggi protein dan kaya akan manfaat lainnya. Jangan lupa kami tunggu kehadirannya di booth kami. Terima kasih. Buat kalian yang dari buku organisain, jangan lupa mampir ya ke stand